Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar jenis-jenis pakaian. Ini ada di halaman 91 sampai dengan 94. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu yuk. Yang pertama, dengan membaca teks, adik-adik dapat menemukan bermacam-macam hasil produksi teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Dengan mencermati teks, adik-adik dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, dibuka di halaman 91 ya. Dahulu orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Yuk mari kita pelajari. Nah jadi adik-adik, zaman dahulu itu orang-orang menggunakan baju adat ya sebagai pakaian sehari-hari. Seperti contoh misalnya kita sebagai adat Jawa, orang Jawa, jadi setiap hari menggunakan kebaya ya. Mau lagi di rumah, mau bepergian, bajunya semuanya kebaya. Nah, sekarang sudah banyak sekali, beragam sekali. Nah, kita lihat yuk apa saja. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Judulnya jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju saat digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk olahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga milik Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, ini tadi bacaannya tentang baju yang dimiliki oleh Lani adik-adik. Nah, ini baju ke pesta, ini seragam sekolah, baju olahraga, kemudian ini baju tidur ya, ini baju bermain, dan ada juga baju dingin ya, dipakai di musim dingin. Nah, ini teman-teman harus bersyukur ya, kita punya banyak sekali baju untuk berbagai jenis keadaan ya. Seperti misalnya kita pergi ke rumah saudara yang jauh, kita menggunakan baju pergi. Ya, kemudian baju tidur juga sekarang banyak yang menggunakan baju tidur khusus untuk tidur. Nah, kita lihat yuk tugas kita kali ini. Amati teks pada halaman sebelum ini, lalu carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, jadi informasi di setiap paragraf ya adik-adik, ada paragraf 1 sampai paragraf 6. Yuk kita lihat. Nah, Kak Rina sudah buatkan di sini, tapi kita harus lihat dari paragraf-paragrafnya. Kak Rina mendapatkan ini dari mana begitu. Nah, untuk informasi yang kita dapatkan, ini kita dapatkan dari kalimat pertama dari setiap paragraf ya. Ini paragraf ke-1. Nah, disebut juga kalimat utama adik-adik ya.
Nah, di sini untuk yang pertama kalimat informasinya adalah atau kalimat utamanya Lani sedang mengamati pakaiannya. Lani sedang mengamati pakaiannya. Kemudian di paragraf kedua dari sini sampai sini ya, yaitu kalimat pertamanya salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Ya, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Kemudian paragraf ketiga. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Ya, sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lalu kemudian di paragraf yang keempat, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Ya, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lalu paragraf kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ya, yang ini. Dan yang terakhir, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Nah, itu ya adik-adik informasi-informasi yang terdapat di masing-masing paragraf. Ingat, informasi bisa kita ketahui dari kalimat pertama di setiap paragraf atau disebut juga kalimat utama. Yuk kita lihat tugas yang kedua. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Diskusikan dengan temanmu jenis-jenis pakaian saat ini. Ya, yuk tuliskan hasil diskusinya di sini. Ya, ada contohnya di sini pakaian sekolah ya, ada seragam putih-putih, merah putih, batik dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada pakaian olahraga ya. Nah, olahraga itu ada dua, misalnya pakaian olahraga untuk di sekolah atau pakaian sepak bola. Ya, itu seragam untuk olahraga. Atau juga misalnya pakaian untuk olahraga zumba milik mama atau ibu ya. Kemudian pakaian muslim ya, contohnya gamis ya, koko, hijan dan tunik ya. Kemudian ada pakaian rumah, contohnya tadi milik Lani juga ada ya, ada baju kaos, ada celana pendek dan rok. Kemudian pakaian khusus itu untuk acara-acara tertentu adik-adik. Misalnya pakaian pesta ya, untuk pesta misalnya pesta ulang tahun ya, baju pesta dan pakaian untuk berburu ya, atau pakaian misalnya untuk berkuda begitu ya. Nah, itu pakaian khusus. Lalu ada juga pakaian adat. Nah, ini sesuai dengan adatnya. Misalnya tadi Kak Rina cerita di awal, orang Jawa pakainya kebaya misalnya, berarti pakaian adatnya kebaya ya. Nah, itu dia adik-adik pelajaran kita untuk kali ini. Sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir adik-adik. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!